Judul karya Pudar Bab 27. Penulis Neng Neng. Lorong rumah sakit terasa begitu sunyi. Tubuh Zahara masih bergetar hebat. Perempuan itu merasa ketakutan kala melihat tubuh Lili yang bersimbah cairan merah tengah dimasukkan ke dalam ruangan UGD. Di ujung kursi sana, Satria tengah duduk terdiam dengan tangan menutupi wajah lelahnya. Bayi itu anak Bima. Dek. Kata-kata itu membuat Zahara terenyak. Candaan macam apa lagi ini? Maksudnya apa? Zahara bahkan sulit mencerna kata-kata Satria. Bayi yang dikandung Lili itu anak Bima. Seolah paham akan ketidakpahaman Zahara, Satria kembali menjelaskan. Zahara terdiam membeku. Anak Bima. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Sebelumnya, Zahara sempat berpikir jika anak yang dikandung Lili adalah anak Satria. Segala pemikiran buruk menguasai jiwa Zahara. Bagaimana mungkin seorang Satria yang biasanya selalu bersikap dingin dan datar pada perempuan lain, kini bisa sepeduli itu pada seorang perempuan yang terlibat skandal di sekolah mereka. Anak beasiswa yang hamil di luar nikah. Tidakkah itu memalukan? Lalu, kenapa Satria terlihat begitu peduli? Zahara sudah mengikuti Satria beberapa hari terakhir dan melihat bagaimana Satria mencurahkan perhatiannya pada Lili, meskipun pada akhirnya Lili tetap mengabaikan segala perhatian tersebut. Bima melecehkannya 3 bulan yang lalu, tepat di hari ulang tahunnya. Ucap Satria gamblang. Apa? Bagaimana mungkin? Zahara tahu jika Lili berada di pesta itu juga. Zahara melihat Lili menggunakan seragam pegawai catering, tapi bagaimana mungkin? Bukankah setelah pesta usai, Bima langsung mengantarkan Anissa pulang? Zahara melihatnya sendiri. Bima mabuk. Mabuk? Apalagi ini? Bima bukan pria yang akan menenggak minuman haram itu. Bima pria yang baik dan taat. Bima juga patuh pada orang tuanya. Bagaimana mungkin semuanya bisa terjadi? Bima kembali ke hotel setelah mengantar Anissa pulang. Lalu dia mabuk-mabukan, sebagai tanda bahwa dia sudah dewasa dengan bertambahnya usia. Bima sudah 18 tahun. Jadi, dia merasa sudah layak meminum alkohol. Satria menjelaskan dengan lugas. Angkasa dan Awan pulang duluan. Aku pun berniat demikian. Aku akan pulang setelah memastikan Bima tidur di kamarnya. Aku tidak mungkin mengantar Bima pulang ke rumahnya, mengingat ibu Bima pasti akan murka jika tahu anaknya mabuk-mabukan. Aku kembali ke hotel karena ponselku tertinggal di kamar Bima kala membantu Bima berbaring. Namun, aku melihat hal lain. Bima menyeret seorang gadis, dan dia adalah Lili. Aku tahu jika mungkin saja Bima melakukan hal gila, tapi aku tidak melakukan apapun. Aku hanya diam saja hingga semuanya terjadi. Aku sungguh merasa bersalah, Ra. Bukankah hal mengerikan yang diterima Lili juga aku ikut andil di dalamnya? Andai aku mendobrak pintu kamar Bima dan menghentikan hal bejat yang dilakukan Bima, maka Lili tidak akan seperti sekarang. Satria mengusap wajahnya kasar. Rasa bersalah itu begitu menyiksanya. Sungguh. Zahara terdiam, hatinya terhenyak. Gadis itu sungguh menyesal karena sudah meledak-ledak. Matanya menatap tangannya yang masih bergetar hebat. Tangan itu hampir membunuh seseorang yang sedari awal memang sudah terzolimi. Menjadi anak beasiswa, hidupnya selalu sendiri dan dijauhi, dilecehkan, hamil, di-DO, orang tua satu-satunya meninggal dunia. Bima tidak ingin bertanggung jawab dan malah lari begitu saja. Orang tua Bima pun demikian. Lili luntang-lantung bagaikan gembel. Hidupnya hancur. Menurutmu, ujian mana lagi yang belum dilaluinya, Ra? Satria meneteskan air matanya. Dan aku turut andil dalam semua deritanya. Runtuh sudah pertahanan Satria. Pria itu menangis terseduh. Zahara mendekatinya, lalu memeluk sang kekasih,
mengusap punggungnya yang bergetar hebat. Maaf, aku gak ngertiin kamu. Zahra ikut menangis terseduh. Mereka menangis sembari berpelukan. Pintu ruang UGD terbuka. Seorang dokter perempuan mendekati mereka. Mas, keluarga pasien atas nama Dandelion? Dokter dengan jas putih tersebut bertanya, menatap wajah Satria dan Zahra yang basah dengan air mata bergantian. Yah, Zahra yang menjawab. Bisa ikut saya? Dokter berjalan mendahului keduanya. Zahra dan Satria mengekor di belakangnya. Hamil di usia yang sangat muda memang sangat rentan, Mas. Risikonya juga tinggi, ditambah dengan penyakit yang diderita oleh Ibu Dandelion. Kekurangan gizi, banyaknya tekanan, juga beberapa luka yang baru saja didapatkannya. Sungguh suatu keajaiban jika anak yang dikandungnya masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Sang dokter dengan nemtek Iren tersebut membuka kacamatanya, mempelajari riwayat rekam medis Lili. Penyakit? Zahra bertanya dengan gugup. Hipertensi bisa menyebabkan praklemensia dan akan menyebabkan kematian pada ibu dan anak. Ini terlalu berat untuknya. Mentalnya juga sepertinya belum siap untuk mengandung. Apa ada keluarga lain dari pasien? Maksud saya, suaminya. Di masa kehamilan yang begitu berat ini, harusnya pasien merasa bahagia dengan dampingan dan dukungan sepenuhnya dari orang-orang terdekatnya. Ucapan Dokter Iren membuat Zahra dan Satria berpandangan. Kami keluarganya. Mulai sekarang, kami akan memperhatikannya, ucap Zahra setengah gugup. Satria hanya terdiam sembari mengangguk. Baiklah, saya percaya pada kalian. Dokter Iren mengangguk, lalu menuliskan beberapa resep di sebuah kertas, memberikannya pada Satria untuk menebusnya. Aku yang salah. Zahra menangis tergugu setelah di luar ruangan dokter. Satria memeluk kekasihnya sembari mengelus punggungnya. Saat ini mereka sedang berusaha untuk saling menenangkan. Hai Lili. Zahra mendekati ranjang Lili. Gadis itu sudah sadar beberapa menit yang lalu. Pandangan Lili menatap pada langit-langit kamar dengan tatapan kosongnya. Sama sekali tidak ada harapan hidup di sana. Maaf, aku salah. Dia tidak apa-apa, bukan? Zahra mencoba mendekat. Tangannya mengamang untuk menyentuh perut Lili. Jangan menyentuhku. Suara itu terdengar begitu dingin. Li, suara Zahra tercekat kalau suara Lili kembali terdengar. Tolong pergi, biarkan aku sendiri. Ucapnya lagi tak ingin dibantah. Kamu butuh orang lain, Li. Zahra masih berusaha bertahan. Aku tidak butuh orang-orang seperti kalian. Pergi dan jangan pernah temui aku lagi. Ucapnya kian dingin. Tapi selama mengenal kalian, hidupku menjadi semakin sulit dan menderita. Jadi, bisakah kali ini saja kalian biarkan aku sendiri? Aku ingin istirahat. Pandangan Lili masih kosong dan datar. Suaranya begitu dingin, tak ingin dibantah. Satria dan Zahra saling melirik. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi, meninggalkan ruangan Lili dengan perasaan bersalah yang masih menggundung di hati masing-masing. Bunda, suara itu terdengar memilukan. Tangis itu pecah setelah sedari tadi mencoba untuk menahannya. Aku ingin pulang, Bun. Ikut Bunda. Tubuhnya meringkuk, air matanya mengalir. Tatapannya kosong, tubuhnya bergetar hebat. Bagaimana mungkin semua takdir buruk ini bisa menimpa pada gadis seperti Lili? Sekali lagi, Lili merasa dunia ini terlalu kejam padanya.